kita akan praktikum mata kuliah biokimia dengan materi uji karbohidrat. Sebelumnya gunakan APD yang lengkap, handscoon, jas lab, dan masker. Berikut alat bahan yang digunakan: hot plate, tabung reaksi, rak tabung, beker gelas, spatula, penjepit tabung, pencatat, pensil, tisu, pipet ukur 1 mili, bol pipet, buku panduan, pipet tetes, reagen, dan sampel. Bahan yang digunakan untuk praktikum hari ini: glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, maltosa, dextrin, dan amilum. Untuk reagen yang kita gunakan adalah reagen Molis, iodium, Benedict, Barfoot, Seliwanov, dan H2SO4 pekat. Sekarang kita akan melakukan uji organoleptis. Yang pertama, sampel glukosa berwarna putih berupa padatan hablur. Untuk sampel yang kedua, yaitu fruktosa, di sini berupa cairan berwarna coklat. Untuk yang ketiga, serbuk sukrosa berupa padatan kristal berwarna putih. Selanjutnya, untuk laktosa berwarna putih, padatan halus. Untuk selanjutnya, maltosa berwarna putih berupa padatan hablur. Untuk selanjutnya, dextrosa atau dextrin berwarna putih berupa padatan hablur. Selanjutnya, amilum berwarna putih berupa padatan halus. Sekarang kita akan melakukan uji Molis. Pertama, masukkan 15 tetes larutan uji ke dalam tabung reaksi. Di sini ada tabung reaksi glukosa, fruktosa dari monosakarida, kemudian sukrosa, laktosa, dan maltosa dari disakarida, dan dextrin dan amilum dari polisakarida. Kita teteskan larutan glukosa 1% sebanyak 15 tetes. Kemudian larutan fruktosa 1% sebanyak 15 tetes. Kemudian larutan sukrosa 1% sebanyak 15 tetes. Kemudian larutan maltosa, laktosa maksud saya, sebanyak 15 tetes. Kemudian larutan maltosa 1% sebanyak 15 tetes. Kemudian larutan dextrin 1% sebanyak 15 tetes.
dan larutan amilum 1% sebanyak 15 tetes. Sebelumnya saya ingin beritahu, jika tadi serbukan yang telah kita lihat dan uji organoleptis kita larutkan di dalam aquades dengan konsentrasi 1%. Selanjutnya kita akan tambahkan larutan uji tadi dengan larutan molis. Sebanyak 3 tetes. Setelah itu kita akan tambahkan larutan H2SO4 1 mili melalui dinding tabung. Seharusnya kita melakukannya di ruang asam. Namun untuk praktikum kali ini kita akan lakukan di sini berhubung ruang asam sedang bermasalah. Larutan yang tadi sudah ditambahkan molis, jangan lupa dihomogenkan sebelum ditambahkan H2SO4 pekat. Ini adalah larutan H2SO4 pekat. Dan kali ini kita akan memipet menggunakan pipet ukur 1 mili. Kita lebihkan sedikit, kemudian kita ambil tisu, jangan lupa, kemudian kita tepatkan. Kita ambil larutan glukosa, dimasukkan melalui dinding tabung. Ingat, di sini hasil positif ditunjukkan dengan adanya cincin ungu, maka jangan dihomogenkan. Bisa dilihat di sini, ini adalah cincin ungunya, menandakan hasil positif pada larutan uji glukosa. Kita lakukan hal yang sama pada larutan fruktosa melalui dinding tabung, perlahan. Bisa dilihat hasilnya terbentuk cincin ungu. Kita akan lakukan hal yang sama juga pada larutan sukrosa. Bisa dilihat di sini cincin ungu. Lanjut untuk larutan laktosa melalui dinding tabung juga. Bisa dilihat ada larutan cincin ungu, bentuk cincin ungu. Pada larutan maltosa terbentuk cincin ungu. Pada larutan dextrin ada cincin ungu. Kemudian untuk larutan amilum, di sini juga terbentuk cincin ungu. Berikut adalah hasil uji molis pada glukosa dan fruktosa. Hasil menunjukkan hasil positif ditandai dengan terbentuknya cincin ungu. Kemudian untuk sukrosa, laktosa dan maltosa juga menunjukkan hasil positif ditandai dengan adanya cincin ungu. Kemudian untuk dextrin dan amilum juga ditandai hasil positif dengan terbentuknya cincin ungu. Sekarang kita akan melakukan uji yodium. Larutan glukosa, larutan uji diambil 3 tetes. Masing-masing larutan uji dimasukkan ke tabung reaksi.
ambil larutan uji iodium. Teteskan sebanyak 2 tetes reagen ke masing-masing larutan uji. Setelah diteteskan reagen, dihomogenkan, kemudian kita lihat untuk glukosa dan fruktosa dia tetap atau negatif. Kemudian untuk sukrosa, laktosa, dan maltosa juga sama, tetap. Kemudian pada dextrin dengan amilum terjadi perubahan warna. Untuk dextrin berwarna merah anggur dan amilum berwarna biru. Berarti positif. Udah. Sekarang kita akan melakukan uji Benedict. Pertama, teteskan larutan sampel sebanyak 5 tetes ke dalam tabung reaksi. Sampel glukosa teteskan 5 tetes. Setelah itu kita tambahkan larutan reaksi Benedict sebanyak 15 tetes. Setelah itu kita homogenkan. Masing-masing larutan uji dan sudah ditambahkan reagen dimasukkan ke dalam penanas air selama 5 menit. Setelah dipanaskan 5 menit, masing-masing sampel diambil. Setelah itu, amati perubahan warna yang terjadi. Awalnya warna biru, glukosa dan fruktosa berubah menjadi warna merah bata. Selanjutnya, sukrosa, maltosa, dan laktosa berubah warna menjadi endapan merah bata. Selanjutnya, dextrin dan amilum tidak terjadi perubahan warna, tetap warna biru. Sekarang kita akan melakukan uji Barfoot. Pertama, teteskan larutan uji sebanyak 10 tetes ke masing-masing tabung reaksi. Larutan glukosa 10 tetes. Selanjutnya, ditambahkan 10 tetes reaksi Barfoot ke masing-masing larutan uji. Reaksi Barfoot 1%. Teteskan sebanyak 10 tetes ke masing-masing larutan uji. Bisa dilihat warna awalnya berwarna biru. Selanjutnya kita masukkan
larutan uji yang sudah ditambahkan reagen selama 5 menit ke dalam penangas air selama 5 menit. Setelah pemanasan selama 5 menit, bisa dilihat ada beberapa yang sudah terjadi perubahan warna. Ada endapan merah bata, ada yang tetap seperti warna semula. Selanjutnya kita ambil. Berikut adalah hasil uji barfood pada karbohidrat. Pada monosakarida, glukosa dan fruktosa menghasilkan hasil positif ditandai dengan adanya endapan merah bata. Selanjutnya, pada disakarida yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa, hasilnya negatif, tetap berwarna biru. Baik. Selanjutnya, pada polisakarida yaitu dextrin dan amilum, hasilnya juga negatif, tetap berwarna biru. Tidak ada endapan merah bata. Sekarang kita akan melakukan uji Seliwanov. Pertama, kita teteskan 5 tetes larutan uji ke masing-masing tabung. Larutan glukosa 5 tetes. Kemudian ditambahkan larutan uji yaitu Seliwanov sebanyak 15 tetes. Yang di sini digunakan Seliwanov 1%. Sebanyak 15 tetes. Kemudian dihomogenkan. Kemudian kita masukkan ke dalam penangas air selama 1 menit. Bisa dilihat sudah terjadi perubahan warna. Kemudian setelah 1 menit kita angkat. Berikut adalah hasil uji Seliwanov. Pada monosakarida, glukosa dan fruktosa, glukosa negatif dan fruktosa positif. Berwarna merah orange. Kemudian dari disakarida, sukrosa, maltosa, dan laktosa menghasilkan hasil negatif. Kemudian pada polisakarida, amilum dan dextrin menghasilkan hasil negatif. Sekian praktikum biokimia materi uji karbohidrat.